Selanjutnya kita akan membahas mengenai penilaian kinerja karyawan berdasarkan peraturan perusahaan PT Borwita Citra Prima. Penilaian kinerja karyawan dilakukan dengan sistem penilaian prestasi karyawan atau kita biasa meningkatnya atau mengenalnya sebagai PA atau Performance Appraisal System, di mana penilaiannya ini berdasarkan uraian pekerjaan, job desk, ya, dan ketika bekerja juga ada indikator kinerja karyawan, kita bisa mengenal dengan KPI atau Key Performance Indicator, dan penilaian perilaku, ya, kita bisa menggunakan mekanisme sistem feedback 360. Apa sih feedback 360? Feedback 360 ini adalah seorang karyawan akan dinilai 360 derajat, yaitu 360 itu maksudnya dari atas, dari atasannya, dari rekan-rekan peersnya atau customernya, ya, secara horizontal. Dan jika dia punya bawahan, maka dia akan juga dinilai oleh bawahannya. Jadi seorang karyawan akan dinilai oleh secara 360, ya, lingkaran ya, dari atas, dari samping kanan kirinya, dan dari bawahnya. Itulah yang disebut dengan feedback 360, ya. Dan ini kita atur dalam SOP dan pedoman penilaian kinerja karyawan. Nah, di dalam sistem penilaian prestasi karyawan ada tiga materi pokok, yaitu yang menjadi pertimbangan pertama adalah pencapaian KPI atau indikator kinerja karyawan atau Key Performance Indicator, di mana KPI ini sudah ditentukan oleh perusahaan sesuai dengan uraian pekerjaan masing-masing posisi atau masing-masing jabatan. Jadi, ketika rekan-rekan baru bergabung di Borita, silakan tanyakan mengenai KPI ini dengan sangat jelas kepada atasan masing-masing, supaya karyawan atau rekan-rekan semua bisa mengetahui apa target kerjanya, apa yang harus di-achieve dan apa yang harus dicapai, gitu. Sehingga dikatakan berhasil dalam menjalankan pekerjaannya. Berikutnya, materi yang menjadi penilaian juga adalah penilaian perilaku karyawan yang berisikan mengenai tanggung jawab, etos kerja, atau kesesuaian karyawan dengan nilai-nilai dan budaya kerja perusahaan. Ya, kita mengenalnya sebagai Borwita Ways biasanya, ya, value dari PT Borwita, ya, di mana kita akan dinilai mengenai bagaimana kita memiliki kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, integritas, komunikasi, leadership, dan sebagainya, gitu ya. Itu masuk penilaian perilaku yang kedua. Nah, yang ketiga, materi penilaian prestasi karyawan ini juga dengan menggunakan indikator ketaatan terhadap peraturan perusahaan. Ya, kita berharap dengan peraturan perusahaan ini kita semua bisa menjalankan aktivitas bekerja dengan cara teratur, sehingga diperlukan ketaatan dari karyawan dalam menghadapi peraturan-peraturan perusahaan tersebut. Nah, adapun penilaian prestasi kerja karyawan ini bertujuan untuk apa? Satu, untuk melakukan evaluasi, rekan-rekan, ya, secara keseluruhan mengenai kinerja karyawan selama jangka waktu tertentu. Ya, evaluasi ini maksudnya seperti apa? Supaya rekan-rekan bisa dan dapat menilai bagaimana sih kinerja saya, bagaimana sih apakah saya baik atau masih kurang baik, gitu ya, di dalam periode waktu tertentu. Ya, apa yang sudah bagus dari saya, apa yang masih kurang, apa yang masih perlu ditingkatkan, apa yang harus saya pertahankan. Nah, disitulah fungsi dari evaluasi ini, gitu ya. Kedua, ini juga akan menjadi dasar dalam program-program nanti yang dibuat oleh tim HRD dalam menentukan keputusan-keputusan pengembangan program, ya, bagi pembinaan karyawan, peningkatan capability, gitu ya, kemampuan, peningkatan kompetensi, peningkatan soft skill, ya, karyawan. Jadi kalau kita tahu ada orang-orang yang masih kurang bisa perform, kita bisa evaluasi di bagian mananya, ya, dan dia perlu diberikan program pengembangan apa sehingga di masa mendatang karyawan tersebut bisa menjadi lebih perform atau lebih bagus kinerjanya, gitu ya, atau meningkat kinerjanya, ya. Jadi itu akan dipakai oleh HRD, gitu ya, hasil evaluasi kinerja tersebut untuk memberikan program-program yang sesuai untuk pengembangan kemampuan, kompetensi, dan capability dari karyawan. Ketiga, ini juga bisa digunakan sebagai alat kontrol atau pengawasan, ya, yang bisa dipakai oleh atasan untuk menilai, melihat,
dan memantau kinerja bawahannya ya secara keseluruhan yang mempunyai hubungan langsung terhadap operasional perusahaan. Jadi dengan mengevaluasi, melakukan penilaian kinerja karyawan gitu ya, karyawan itu dipantau dan dimonitor gitu ya. Dan atasan juga bisa memantau dan memonitor gitu ya, bagaimana perkembangan anak buahnya, bagaimana perkembangan anggota timnya. Ya, apakah sudah on track sesuai jalurnya, sesuai targetnya, sesuai yang diharapkan oleh perusahaan atau belum gitu. Sehingga perlu melakukan penilaian prestasi kerja karyawan tersebut. Dan berikutnya, meningkatkan kinerja atas kerja dan membentuk budaya kerja yang positif. Ya, tentunya ketika karyawan mendapat sebuah pencapaian, keberhasilan, nah itu diharapkan dengan dievaluasi, diberikan apresiasi oleh atasan, ya, motivasinya naik, kinerjanya tambah semangat, etos kerjanya tambah bagus, gitu ya. Dan hal ini bisa membentuk budaya kerja yang positif. Nah, bagi karyawan yang belum mencapai performance terbaiknya juga tidak patah semangat ya, karena dengan evaluasi eh, atasan gitu ya dalam memberikan penilaian juga tetap bisa memberikan motivasi untuk memacu gitu ya, untuk memicu gitu ya, motivasi timnya untuk bisa capai target kalau sebelumnya dia belum capai target. Nah, hasil penilaian prestasi kerja karyawan ini juga dapat dijadikan pertimbangan rekan-rekan untuk kenaikan upah, ya, karir karyawan, yaitu berupa promosi gitu ya. Kemudian bisa juga untuk menentukan demosi gitu ya, bentuk pembinaan dari perusahaan gitu ya, program pengembangan atau program pembinaan karyawan lainnya begitu. Jadi itulah gambaran mengenai penilaian kinerja karyawan yang diatur ya di dalam peraturan perusahaan PT Borita Citra Prima dengan tujuan-tujuan yang diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan.